Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas Manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi analisis kompetitor dari mata kuliah Teknopreneurship. Yang pertama, pengertiannya, yaitu memahami kompetitor adalah kunci untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Dengan menganalisis keunggulan dan kelemahan kompetitor, perusahaan dapat menemukan celah pasar yang belum terjamah dan membuat produk atau jasa yang lebih unggul. Pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, brainstorming. Kumpulkan tim kreatif untuk melakukan sesi brainstorming dan menghasilkan ide-ide inovatif untuk produk atau jasa baru. Yang kedua, riset pasar. Lakukan riset atau survei untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta tren pasar yang sedang berkembang saat ini. Yang ketiga, prototype. Kembangkan prototype produk atau jasa untuk menguji kelayakan konsep dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Customer interview. Yang pertama, kepuasan pelanggan, yaitu identifikasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa saat ini. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Pahami kebutuhan dan keinginan pelanggan yang belum terpenuhi oleh produk atau jasa yang ada di pasar. Yang ketiga, masukan pelanggan. Dapatkan masukan dan saran dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa. MPP, minimum viable product. Yang pertama ada uji kelayakan, yaitu kembangkan MPV untuk menguji apakah konsep produk atau jasa dapat diterima oleh pasar. Yang kedua, umpan balik pelanggan. Dapatkan umpan balik pelanggan untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk atau jasa. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. Terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan produk atau jasa berdasarkan umpan balik pelanggan. Rencana pemasaran MPP. Yang pertama, promosi. Lakukan kampanye pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian dan minat pelanggan terhadap MPP. Yang kedua, distribusi. Pastikan MPP dapat dengan mudah diakses dan didapatkan oleh pelanggan secara sasaran. Yang ketiga, evaluasi. Secara berkala, evaluasi efektivitas strategi pemasaran dan lakukan penyesuaian yang dilakukan. Metrik BCG. Metrik BCG atau Boston Consulting Group adalah alat analisis strategis yang membantu perusahaan mengklasifikasi lini bisnis mereka berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan membuat keputusan strategi yang tepat. Kesimpulan dan rekomendasi dari materi tersebut. Yang pertama, ide inovatif. Pengembangan produk atau jasa yang inovatif berdasarkan hasil analisis kompetitor dan upaya balik pelanggan. Yang kedua, fokus pasar. Identifikasi target pasar yang paling menjanjikan dan fokus pada pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, pertumbuhan berkelanjutan. Lakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.